tahun 2022 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Mbak Bella lagi toleh ya, masih belum fokus ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Wah, sudah semangat semua. Nah, sekarang Bu mau tanya kabarnya kalian dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik, semuanya sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelumnya Bu Lulu pengen salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ayo Mbak Tasya dipimpin doa Mbak Tasya. Siap gerak. Berangkat. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini mulai, Bu Lulu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Nova, Hikmatus, Safina, Firahma, Safiyah, Jahrotus. Nah, berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelumnya Bulu ingin kalian SBking dulu yuk. SBking, berdiri dulu. Ya, SBking supaya lebih semangat lagi, karena di jam-jam terakhir tuh sudah mulai ngantuk, mulai sudah lemas, sudah capek ya. Ya, jadi untuk pelajaran jam-jam terakhir kayak gini kita itu sersan, santai tapi serius ya. Nah, 2 kali bisa semangat. Sudah, segitu aja wit. Ya, tadi saya harus semangat ya. Nah, sebelumnya Bu Lulu kepengen tanya pembelajaran sebelumnya. Kalau mau dilanjutkan berarti harus mengingat lagi dong pelajaran yang sebelumnya ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya minggu lalu? Nah, Mbak Jahro tentang teks persuasif. Ada yang masih ingat enggak persuasif itu apa? Nah, Mbak Tasya? Ajakan. Berarti masih ingat ya? Berarti Mbak Jahro sama Mbak Tasya tadi malam pastinya belajar ya. Baik, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai teks persuasif. Nah, itu adalah sebuah ajakan. Kalau hari ini kalian akan belajar mengenai teks persuasif, tapi spesifik lagi ke yang namanya struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif tersebut. Nah, KD atau kompetensi dasar yang harus kalian tempuh, yang nanti yang harus diselesaikan pada hari ini, kalian kompetensinya menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks persuasif ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kalian mampu menentukan struktur teks persuasif. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan kata ajakan pada teks persuasif. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menentukan kata kerja yang bersifat imprensif. Kemudian yang keempat, kalian dapat menentukan kata ajakan. Kemudian yang kelima, kalian dapat menentukan sebuah istilah. Nah, itu yang akan kalian pelajari pada hari ini. Ya, sudah paham anak-anak? Nah, keterkaitan
kaitan materi minggu lalu dengan hari ini masih pada teks persuasif. Kalau minggu kemarin kalian hanya belajar mengenai pengertian, kemudian jenisnya teks persuasif itu apa. Tapi kalau hari ini kalian lebih spesifik, yaitu tentang struktur dan kaidah teks persuasif. Manfaatnya apa teks persuasif itu? Ada yang tahu tidak manfaatnya kalau kalian melakukan sebuah ajakan? Manfaatnya apa? Ada yang tahu? Manfaatnya apa? Manfaatnya teks persuasif mengajak, jelas. Satu itu adalah mengajak ya. Kemudian yang kedua, menarik perhatian orang lain. Kemudian apa lagi? Juga bisa menginspirasi. Itu adalah manfaat dari kita belajar teks persuasif. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan pada hari ini, yang pertama nanti Bulu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, nanti kalian amati gambar tersebut. Nah, kemudian nanti kalian itu berikan saran, berikan tanggapan, berikan kritikan pada gambar tersebut. Nah, kemudian setelah itu kalian Bulu akan tayangkan sebuah salendia atau itu sebuah YouTube video. Nah, di dalam video tersebut nanti akan ada beberapa materi yang mengenai tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Dan tidak lupa juga di dalam video tersebut nanti juga ada beberapa contoh dari teks persuasif. Nah, kemudian setelah kalian nanti bertanya jawab tentang apa yang ada di video, jika ada pertanyaan yang masih belum kalian pahami atau misalkan materi yang belum kalian pahami. Nah, setelah kalian sudah paham semua, nanti Bulu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kelompoknya itu akan Bu Lulu yang membagi, jadi bukan kalian yang memilih sendiri. Ya. Kemudian juga nanti Bulu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, di dalam LKPD itu sudah ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Dan di LKPD tersebut juga sudah ada cara-caranya dalam mengerjakan. Dan tidak lupa juga di dalam LKPD itu ada yang namanya waktu dan durasi yang harus kalian perhatikan dalam mengerjakan. Jadi tidak bisa kalian tuh molor-molor ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah tahu semuanya, langkah-langkahnya sudah jelas, Bulu akan menampilkan sebuah videonya supaya nggak ngantuk ya. Nih, coba diperhatikan videonya. Kelas belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sesuai dengan kompetensi dasar Indonesia kita, yaitu pengenalan konsep dan pembahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan amalan budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang dilihat dan dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menemukan struktur kebahasaan dan isi teks persuasi, dan juga siswa dapat mendapat permasalahan aktual yang perlu diangkat untuk dimasukkan sebagai bahan tulis teks persuasi. Lalu, apa saja sih struktur dan kebahasaan pada teks persuasi? Yuk kita tahu lebih dahulu. Simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, teks persuasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar membantu melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan pada teks persuasi. Struktur teks persuasi dibentuk oleh bagian-bagian teks seperti pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Yuk kita bahas satu persatu.
Struktur teks persuasi yang pertama adalah pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula jumlah kata yang memperkuat argumen-argumennya itu. Struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersirat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumennya. Nah, itu tadi struktur dari teks persuasif. Jadi teks persuasif itu strukturnya ada 4. Kemudian kaidah kebahasaannya itu juga ada 4. Yang pertama kata rujukan, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata istilah, dan yang keempat adalah konjungsi. Nah, itu adalah kaidah kebahasaannya. Coba ada yang belum paham tentang materinya? Tentang ya Mbak Jahro? Nah, ayo pergi ke pasar. Apakah itu termasuk ajakan? Ada yang bisa menjawab tidak? Ayo pergi ke pasar. Itu termasuk mengajak, Banda? Ya, termasuk mengajak ya. Berarti itu termasuk juga kalimat persuasi. Apapun yang kita ajak, misalkan belajarlah supaya kamu pintar. Tapi kan juga saya mengajak. Nah, itu juga termasuk persuasif. Ada yang tanya lagi? Strukturnya sudah paham, kemudian kaidah kebahasaannya, konjungsinya sudah tahu semua? Ya, kemudian yang istilah. Nah, istilah itu misalkan ibu adalah titik. Nah, adalahnya itu termasuk juga istilah. Merupakan. Nah, itu termasuk yaitu. Ya, itu termasuk dari istilahnya. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham tentang struktur dan kaidah kebahasaannya, Ulu akan bagi kelompoknya. Ya, untuk kelompok 1, itu ada Sita, ada Jahro, ada Tasya, ada Aisyah, dan ada Linda. Untuk kelompok 2 ada Alia, ada Jahra, ada Amel, ada Nova, dan ada Sita. Untuk kelompok 3 ada Rizka, ada Bella, ada Hani, ada Devi, dan ada Firahma. Jadi semuanya sudah dapat kelompok? Nah, kalau sudah dapat kelompok semua, silakan bergabung dengan kelompoknya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya, dan Bulu juga akan membagikan sebuah LKPD-nya. Nah, di situ di LKPD-nya itu sudah jelas ya, ada beberapa soalnya dan di situ juga ada teksnya. Silakan kalian tentukan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasif tersebut. Sudah paham? Nah, dan jangan lupa saat kalian berdiskusi, jangan lupa kalian juga membaca buku bahasa Indonesianya, buku paketnya. Ya, di dalam buku paketnya itu kalian juga bisa mencari referensi seperti apa sih itu teks persuasif. Ya, dan jangan lupa sebagai tambahan referensinya kalian juga bisa membuka handphonenya atau gawainya untuk browsing, cari di Google atau internetnya. Ya, jadi kita memanfaatkan apa yang bisa kita cari untuk membuat referensinya. Sudah jelas? Nah, silahkan kalian berdiskusi. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Tadi kalau misalkan kaidah kebahasaannya, kata rujukannya itu ada di paragraf berapa, kalimat berapa, kata bujukan berarti kan kita membujuk. Ya,
kemudian kata kerjanya, jadi di situ lihat kata kuncinya. Istilah, tadi kata istilah sudah jelas, ini apa merupakan, ini adalah apa gitu ya. Konjungsi, tahu kan konjungsi? Apa konjungsi? Kata penghubung ya. Tadi kata penghubungnya, kata bujukan, kata kerja, kata istilah, dan kata konjungsi. Nah di LKPD konjungsi. Nah, itu sudah jelas di LKPD-nya, sudah jelas semuanya. Jadi di situ sudah ada teksnya ya di LKPD-nya. Kalian hanya nanti menganalisis, mencari, menentukan strukturnya. Cari strukturnya, ada pengenalan itu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, menegaskan kembali. Teksnya, tulisnya, cari. Kemudian kaidahnya. Kaidahnya ada kata bujukan, kata kerja, istilah, konjungsi. Mungkin cuma menganalisis saja, misalnya kata bujukan ada di paragraf berapa gitu ya. Berarti kalimat yang membujuk. Tulis. Kata bujukan, kata kerja itu yang seperti apa, kata istilah itu yang seperti apa. Konjungsi itu apa konjungsi tadi? Kata penghubung. Jadi cari di situ kata penghubung. Kata penghubung itu bisa intra kalimat, bisa antar kalimat. Ya, ada yang tanya lagi? Dibuka buku prakteknya, dicari referensinya. Nah, ada yang kelompok 3, ada yang bertanya kelompok 3? Ya, rujukan. Bujukan. Bukan rujuk. Cari kalimat yang membujuk di situ. Yang merayu ya, kemudian ajakan. Ini kata kerja. Bujukan, kata kerja, kemudian istilah dan konjungsi, bukan ajakan. Kata kerja. Istilahnya juga jangan lupa istilah. Ya. Nah, itu nanti dianalisis itu ya. Nah, jangan lupa diperhatikan waktunya loh ya. Waktunya cuman 30 menit untuk menyelesaikan tugasnya itu. Ya, presentasi. Nanti kalau setelah berdiskusi, nanti perwakilan kelompok akan presentasi di depan. Ya, nanti untuk kelompok yang tidak presentasi akan menanggapi kelompok yang telah presentasi. Sudah? Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, langsung dilanjutkan presentasi? Belum. Waktunya kurang 5 menit lagi ya.
Sudah selesai? Waktunya kurang 2 menit lagi.